Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolita Sofiatunufus. Perkenalkan, nama saya Hanifah Rubadiah. Nama saya Anggi Ardini. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai teori belajar Bruce Frederick Skinner. Yang pertama, ada teori belajar. Banyak teori tentang belajar yang telah berkembang mulai abad ke-19 sampai sekarang. Pada awal abad ke-19, teori yang berkembang pesat dan memberikan banyak sumbangan terhadap para ahli psikologi adalah teori belajar tingkah laku atau yang bisa disebut behaviorisme, yang awal mulanya dikembangkan oleh psikolog asal Rusia yaitu Ivan Pavlov pada tahun 1900-an dengan teori yang dikenal dengan istilah pengkondisian klasik atau classical conditioning. Dan kemudian, teori belajar tingkah laku ini dikembangkan oleh beberapa ahli psikologi lain seperti Edward Thorndike, B.F. Skinner, dan juga Gestalt. Selanjutnya yaitu teori belajar behaviorisme. Menurut Desmita, teori belajar behavioristik merupakan teori belajar memahami tingkah laku manusia menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik. Sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Dengan kata lain, mempelajari tingkah laku seseorang seharusnya dilakukan melalui pengujian dan pengamatan atas tingkah laku yang terlihat, bukan dengan mengamati kegiatan bagian-bagian dalam tubuh. Nah, teori ini mengutamakan pengamatan, sebab pengamatan merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Thorndike berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses mengingat, forming, hubungan antara stimulus dan respon. Sedangkan menurut pendapat Hull, bahwa suatu kebutuhan atau keadaan terdorong oleh motif, tujuan, maksud, aspirasi, atau ambisi harus ada dalam diri seseorang yang sedang belajar, sebelum suatu respon dapat diperkuat atas dasar pengurangan kebutuhan tersebut. Purwanto dalam bukunya yaitu Science and Human Behavior, Bruce Frederick Skinner berpendapat bahwa belajar adalah tingkah laku dan tingkah laku tersebut dikontrol oleh penguatan stimuli yang mengikutinya. Lalu ada biografi Skinner. Bruce Frederick Skinner lahir di Susquehanna, Pennsylvania pada 20 Maret 1904 dan meninggal di Massachusetts pada 18 Agustus 1990 pada umur 86 tahun. Beliau adalah seorang psikolog Amerika Serikat yang terkenal dari aliran behaviorisme, menurut George Biore. Skinner juga meraih sarjana muda di Hamilton College, New York dalam bidang sastra Inggris pada tahun 1928. Dan pada saat telah lulus dari Hamilton College, Skinner menjadi penulis meskipun ayahnya mendesak agar Skinner meninggalkan karir yang menurut ayahnya tidak memberikan sesuap nasi. Pada awalnya Skinner tetap bersikeras dengan karirnya, namun pada akhirnya setahun setelah menjalani itu, ia pun memutuskan menuntut ilmu di Harvard dan mengikuti program graduate untuk psikologi yang sulit dipelajarinya ketika di college dari Palmer pada tahun 2003. Masih di biografi Skinner. Skinner mulai memasuki kuliah psikologi di Universitas Harvard dengan mengkhususkan diri pada bidang tingkah laku hewan dan meraih doktor pada tahun 1931. Dari tahun 1931 hingga 1936, Skinner bekerja di Harvard. Penelitian yang dilakukannya difokuskan pada penelitian mengenai sistem saraf hewan. Pada tahun 1936 sampai 1945, ia mengajar di Universitas Minnesota. Bidang psikologi yang didalami oleh Skinner adalah analisis eksperimental atas tingkah laku. Skinner melakukan penyelidikan terutama pada organisme infrahuman, biasanya tikus atau merpati. Menurut Baharudin Dawahyuni pada tahun 2008, ia juga dikenal sebagai tokoh behavioris
dengan pendekatan model instruksi langsung dan meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui proses operant conditioning. Selanjutnya ada kajian umum teori Skinner. Ini ada pandangan Skinner tentang manusia. Menurut Skinner, manusia adalah sekumpulan reaksi unik yang sebagian diantaranya telah ada dan secara genetis diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengkondisian yang kita alami dari lingkungan sosial menentukan pengalaman, yakni sekumpulan perilaku yang sudah ada. Jadi, manusia adalah produk dari lingkungannya, menurut Hussein tahun 2003. Studi Skinner tentang pembelajaran berpusat pada tingkah laku dan konsekuensinya. Menurut Gradle, sebagaimana yang dikutip oleh Baharudin dan Nur Wahyuni, Skinner mendefinisikan belajar sebagai proses perubahan perilaku. Perubahan perilaku yang dicapai sebagai hasil belajar tersebut melalui proses penguatan perilaku baru yang muncul, yakni operant conditioning atau conditioning operant. Inti dari behaviorisme Skinner adalah pengkondisian operant atau operant conditioning, yaitu pengkondisian operan adalah bentuk pembelajaran di mana konsekuensi-konsekuensi dari perilaku menghasilkan perubahan dalam probabilitas perilaku itu akan diulangi. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas tentang asumsi yang membentuk landasan untuk conditioning operan. Nah, menurut Beb Skinner itu, asumsi yang pertama itu adalah belajar itu tingkah laku. Dan pastinya kebalikannya ya, tingkah laku itu merupakan sebuah belajar itu tersendiri ya. Jadi Beb Skinner berpendapat bahwa tingkah laku ini bisa jadi patokan ataupun gambaran bagaimana seorang siswa ataupun seorang murid itu belajarnya seperti apa, seperti itu ya. Itu bisa dilihat dari tingkah lakunya. Nah, yang kedua itu adalah hubungan yang berhukum antara tingkah laku dan lingkungan hanya dapat ditentukan kalau sifat-sifat tingkah laku dan kondisi eksperimennya didefinisikan menurut fisiknya dan diobservasi di bawah kondisi-kondisi yang dikontrol secara seksama, seperti itu. Ya, ini cukup rumit juga kalau dijelaskan ya. Yang ketiga itu adalah perubahan tingkah laku belajar secara fungsional. Ini sangat berkaitan dengan adanya perubahan dalam kejadian-kejadian di lingkungan seperti itu ya. Kondisi-kondisi lingkungan tentunya. Jadi kita bisa menilai, kita bisa melihat ada beberapa siswa yang bandel, ada beberapa siswa yang baik, ada beberapa siswa. Jadi kan siswa kan bermacam-macam seperti itu. Nah, ini bisa ditentukan oleh kondisi lingkungan seperti itu. Kondisi lingkungan bisa mempengaruhi ya tingkah laku dari siswa itu tersendiri seperti itu ya. Jadi bagaimana siswa itu bandel, pasti mainnya sama orang-orang yang bandel seperti itu. Nah, yang keempat itu dari data studi eksperimental tingkah laku merupakan satu-satunya sumber informasi yang dapat diterima tentang penyebab terjadinya tingkah laku. Ya, itu adalah beberapa asumsi dari B.F. Skinner ya, menurut beliau ya. Jadi yang pertama itu ada belajar tingkah laku dan seterusnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hasil eksperimen yang dilakukan oleh Skinner itu tersendiri ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa beberapa peneliti, beberapa ilmuwan itu pastinya melakukan eksperimen ataupun penelitian ya terhadap apa yang diobjekkan, apa yang ditujukannya seperti itu. Nah, di sini Skinner itu melakukan eksperimen yang terhadap bukan dua hewan ya, tapi dua jenis hewan ya seperti itu. Yang pertama itu adalah tikus dan yang kedua itu adalah burung merpati. Nah, dari hasil eksperimen yang dilakukan Skinner terhadap tikus dan merpati itu sendiri, ini menghasilkan sebuah hukum belajar itu. Menghasilkan sebuah hukum belajar. Nah, yang antara lain yang pertama itu adalah Law of Operant Conditioning. Nah, Law of Operant Conditioning ini jika timbulnya perilaku diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat pula seperti itu ya. Dan yang kedua itu adalah Law of Operant Extension ya.
Maaf ini ada susah nih. Law of operand extension. Nah, law of operand extension ini jika timbulnya perilaku operan telah diperkuat oleh proses conditioning sebelumnya. Jadi ini adalah tahap berikutnya sebenarnya. Tahap berikutnya itu jika tidak diiringi oleh stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun bahkan bisa musnah. Jadi kayak seperti misalnya itu asumsikan, bukan asumsikan ya, tapi kayak misal lain itu kita seperti kita mengingat sebuah rumus itu, kalau seandainya tidak diiringi oleh stimulus penguat seperti kita baca lagi seperti itu, maka itu bisa saja kita lupa ataupun bahkan tidak ingat sama sekali seperti itu ya. Jadi belajar. Nah, yang berikutnya itu adalah hal-hal yang ditemukan saat kita belajar. Yang pertama tentunya adalah kesempatan terjadinya peristiwa yang menimbulkan respon belajar, tentunya itu baik dari respon dari gurunya ataupun dari siswanya. Nah, saat ini tidak mengharuskan untuk belajar di kelas ya, tapi belajar di mana saja. Pasti hal yang pertama itu akan ada kesempatan terjadinya peristiwa yang menimbulkan respon ya, antara guru dan murid ataupun pengajar dan muridnya sendiri. Nah, ini berkaitan dengan belajar apapun ya. Yang kedua itu adalah responsif pelajar ya. Tentu jelas sekali ya. Ini sangat berkaitan sekali dengan yang pertama tadi, bahwa respon itu akan terjadi. Respon itu pasti akan terjadi. Dari gurunya pasti akan ada respon, dan dari gurunya itu memberi materi, dan dari siswanya itu akan ada responden tentunya, seperti itu ya. Dan yang ketiga itu ada konsekuensi yang bersifat menggunakan respon tersebut. Nah, jadi yang tadi kita lakukan itu seperti kita mengajar nih, nanti akan ada konsekuensinya, yaitu baik itu konsekuensi yang sebagai hadiah maupun sebagai teguran atau hukuman. Jadi ketika si murid ini salah, ketika si murid ini benar, ini bisa jadi, ini adalah konsekuensi dari hasil respon dalam pembelajaran yang tadi, seperti itu. Nah, jadi kalau murid benar kita apresiasi, kalau murid salah kita bisa berikan teguran atau hukuman, seperti itu ya. Jadi tidak mencakup hukuman itu tidak harus berat ya, tapi dapat mengingatkan saja, seperti itu. Bisa seperti itu. Kita meluruskan. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam respon ya. Seperti yang kita bahas sebelumnya tadi. Ya, respon itu ada macam-macam ya. Ini pendapat dari Web Skinner ya. Mungkin dari teori-teori belajar dari ilmuwan lain memiliki pendapat yang berbeda, seperti itu. Nah, menurut Web Skinner macam-macam respon itu ada dua. Yang pertama itu adalah responden respon, ada reflective respon. Nah, respon ini yang ditimbulkan oleh perangsang-perangsang tertentu. Nah, perangsang-perangsang itu yang disebut excitating stimuli menimbulkan respon-respon yang secara reflektif dan tetap. Jadi kayak refleks ya, seperti siapa yang bisa? Saya. Nah, itu adalah reflective respon. Nah, yang kedua itu adalah operant response. Nah, atau instrumental respon ya. Instrumental respon. Nah, respon ini yang timbul dan berkembangnya diikuti oleh perangsang-perangsang tertentu. Perangsang yang demikian itu disebut reinforcing stimuli atau reinforcer. Wih, keren banget ya namanya ya. Nah, kalian bisa kaji nama itu ya di carilah kata-kata artinya itu apa deh. Ya, yang selanjutnya yaitu aplikasi teori Skinner terhadap pembelajaran. Nah, jadi Skinner itu memandang bahwa reward atau reinforcement, yaitu penguatan, sebagai unsur yang paling penting dalam proses belajar. Nah, kita cenderung untuk belajar suatu respon jika diikuti oleh penguat. Jadi Skinner lebih memilih istilah reinforcement daripada reward. Ini dikarenakan reward diinterpretasikan sebagai tingkah laku subjektif yang dihubungkan dengan kesenangan, sedangkan reinforcement adalah istilah yang netral. Kutip dari Muhammad Mahmudi, halaman
Selanjutnya yaitu penerapan teori Skinner dalam matematika. Seorang siswa yang terbiasa melakukan perhitungan matematika seperti 1+2 atau perhitungan yang lainnya, yaitu berupa operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, akan lebih mudah mengerjakan soal yang berhubungan dengan operasi-operasi tersebut dengan cepat dan tanpa pemikiran yang lama. Nah, menurut Skinner, di dalam situasi pendidikan seperti penggunaan ranking juara di kelas yang mengharuskan untuk siswa menguasai semua mata pelajaran, itu juga merupakan kekeliruan dalam proses pembelajaran. Beliau berpendapat sebaliknya bahwa setiap anak diberikan penguatan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sehingga dalam suatu kelas terdapat banyak penghargaan untuk beberapa siswa yang layak mendapatkan penghargaan dan hadiah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kelebihan dan kekurangan teori Skinner. Apa aja sih kelebihan dan kekurangannya itu? Nah, kelebihannya yaitu pendidik diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya. Ya, hal ini ditunjukkan dengan dihilangkannya sistem hukuman. Contohnya kalau misalnya dapat nilai yang di bawah KKM, dihukum suruh lari putar lapangan. Hal itu didukung dengan adanya pembentukan lingkungan yang baik, sehingga dimungkinkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Lalu kekurangannya apa aja? Seperti itu tadi, karena tanpa adanya sistem hukuman akan dapat membuat anak didik seperti kurang mengerti tentang sebuah kedisiplinan. Hal tersebut akan menyulitkan lancarnya kegiatan belajar mengajar. Dengan melaksanakan mastery learning, tugas guru akan menjadi semakin berat. Beberapa kekeliruan dalam penerapan teori Skinner adalah dari penggunaan hukumannya. Itu. Nah, baik, setelah semua penjelasan dari saya dan teman-teman saya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa teori belajar Skinner yaitu operant conditioning merupakan suatu bentuk belajar yang mana kehadiran respon berulang-ulang dikendalikan oleh konsekuensinya, di mana individu cenderung mengulang-ulang respon yang diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan. Menurut beliau, dengan adanya hukuman itu dapat membuat proses pembelajaran anak menjadi terganggu. Selain itu, Skinner juga berpendapat bahwa unsur yang terpenting dalam belajar adalah penguatan atau reinforcement dan hukuman atau punishment. Penguatan atau reinforcement adalah konsekuensi yang meningkatkan probabilitas bahwa suatu perilaku akan terjadi. Sebaliknya, hukuman atau punishment adalah konsekuensi yang menurunkan probabilitas terjadinya suatu perilaku. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.